Jemaat Tuhan, hari ini kita memasuki minggu ke-6 Prapaskah. Di masa Prapaskah kita diajak untuk memperingati dan memaknai kasih Allah melalui penderitaan Yesus Kristus bagi dunia ini. Bersamaan dengan itu, kita juga diajak untuk bersyukur kepadanya yang telah menyertai perjalanan pelayanan gereja Protestan di Indonesia sepanjang 417 tahun. Marilah kita menghayati kasih Allah ini dengan beribadah kepadanya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Priscilla L. Mailuhu Air. Berawal dari Benteng Victoria di Ambon, Maluku, ketika untuk pertama kalinya ibadah Protestan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1605. Momen ini kemudian diperingati sebagai hari kelahiran The Protestantse Kerk in Nederland, India, dan pada tahun 1948 The Protestantse Kerk in Nederland, India diindonesiakan menjadi Gereja Protestan di Indonesia. Gereja Protestan di Indonesia yang adalah ibu dari 12 gereja bagian mandiri hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia tercinta, yakni Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gereja Protestan Maluku, Gereja Masehi Injili di Timor, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia di Donggala, Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, Gereja Protestan di Buol Toli-Toli, Gereja Kristen Luwuk Banggai, Gereja Protestan Indonesia di Papua, Indonesian Evangelical Christian Church, Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan, dan Gereja Masehi Injili di Talaut. Dalam keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang merupakan anugerah Allah ini, GPI terus melangkah dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun pandemi COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini, belum juga memberi tanda-tanda akan berakhir. Omikron yang merupakan varian baru dari virus corona terus mengalami kenaikan di beberapa wilayah tanah air. Hal ini mengingatkan kita betapa rapuhnya kita. Di tengah-tengah pergumulan ini, GPI bersama 12 gereja bagian mandiri terus diutus mewujudkan misi Kristus, pemulihan bagi dunia ciptaannya. Marilah kita berdiri dalam semangat persaudaraan. Kita menyanyikan lagu himne GPI. Gereja Protestan di Indonesia adalah wujud karya Allah, terlahir dari penginjilan, hamba-hamba utusan Allah, datang menanam dan menyiram, dan Tuhan
Umat Allah dalam suasana hati yang penuh syukur, marilah kita menyambut Dia, Sang Kepala Gereja Yesus Kristus, dengan memuliakan namanya melalui pujian. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi, bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini dengan membaca votum dan salam secara bergilir ganti. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang senantiasa memelihara umatnya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Nats pembimbing kita hari ini dari Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala
Jemaat silakan duduk. Umat Allah dengan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan kepala yang tertunduk dan dengan hati yang penuh penyesalan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali melanggar firman-Mu. Kami mendukacitakan Roh-Mu yang kudus dengan membiarkan hati kami dikuasai oleh amarah dan dendam, iri hati dan benci. Pikiran kami merancangkan hal-hal yang jahat. Mulut kami mengucapkan kata-kata kotor dan sumpah serapah. Kehidupan kami tidak menjadi saksi Kristus. Ya Allah, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan berdasarkan Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berkata, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, Juru Selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Mari bersama kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Allah sumber kehidupan, kami mengucap syukur ada perkenanan-Mu. Kembali kami duduk di sekitar pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Tolong kami melalui pimpinan Roh Kudus mengerti, memahami, dan dimampukan melakukan firman-Mu. Berkenan juga Tuhan lengkapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Imamat 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa,
Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kitab Imamat kita temukan ada banyak sekali muatan aturan-aturan. Tetapi apapun bentuk aturan-aturan itu, intinya sebenarnya ada di pasal ini, yakni kadosh, kudus, hidup kudus. Mengapa peraturan-peraturan itu menjadi ada, padahal kita tahu sebelumnya tidak ada? Peraturan-peraturan ini ada ketika manusia tidak kadosh lagi atau tidak kudus lagi. Saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama kita memperhatikan peristiwa mula-mula yang membuat manusia itu tidak kudus lagi. Yang pertama, sebenarnya peraturan awal di Eden itu hanya satu, tunggal. Tidak ada dua, hanya satu, yakni lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ini yang saya maksud, hanya satu ini peraturan. Itu pun disampaikan dalam bentuk kalimat perintah. Tidak ada peraturan atau perintah yang lain. Nah, hal tersebut disampaikan Allah untuk membedakan antara pencipta dan ciptaan. Kalau perintah atau peraturan ini dilaksanakan, maka manusia itu tetap kudus. Tetapi kalau perintah atau peraturan itu dilanggar, maka hilanglah kados itu. Rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan selalu punya implikasi untuk mengajak orang lain. Dengan kata lain, manusia tidak pernah puas kalau dia sendiri melawan Tuhan. Pasti ajak orang lain. Salah satu contoh Bapak Ibu, perzinahan. Perzinahan itu terjadi karena mengajak orang lain untuk melawan Tuhan. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Ini dosa yang pertama
yakni kegagalan mempertahankan diri untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, dengan melanggar peraturan satu-satunya, cuma satu saja, itu pun sulit sekali dipenuhi. Dosa yang pertama ini merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Dosa yang kedua adalah dosa yang merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Apa itu saudara-saudara? Tentu kita tahu Kain membunuh Habel adiknya. Pertanyaan bagi kita, apa penyebabnya? Habel mempersembahkan korban bukan dalam rangka berkompetisi, tetapi dalam rangka beribadah. Yang berkompetisi itu Kain. Habel tidak punya kesalahan terhadap Kain. Kegagalan Kain dalam berelasi dengan Tuhan membuat dia marah kepada Habel. Dia melihat Habel sebagai saingan. Itu berarti yang bermasalah adalah Kain. Dalam dirinya sendiri itu ada masalah. Habel sama sekali tidak tahu bahwa Kain sudah marah. Saudara-saudara, ibadah kita itu bukan kompetisi. Maknanya hilang ketika kita membuatnya seperti semacam pertandingan. Perhatikan, waktu Hawa gagal beribadah kepada Tuhan, dia ajak Adam makan buah pohon. Waktu Kain gagal beribadah kepada Tuhan, dia marah kepada Habel. Nah, saudara-saudara, bagaimana sebagai persekutuan umat Tuhan kita memaknai firman Tuhan ini? Ternyata kunci hidup kudus adalah hidup beribadah yang benar kepada Tuhan. Boleh juga dikatakan kunci hidup kudus adalah hidup mengasihi Tuhan dengan benar. Betapa sering dalam hidup ini seperti itu. Kegagalan kita dalam mengasihi Tuhan membuat kita membenci sesama. Menjadi kados adalah beribadah dengan sesungguhnya kepada Tuhan, sekaligus tidak membenci orang lain. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu intinya. Kudus tidak hanya sekedar kepada Tuhan saja. Kudus bukan hanya nilai vertikal, tetapi juga punya nilai horizontal. Dan menurut saya Bapak Ibu, tidak boleh ada muatan untung rugi dalam relasi dengan Tuhan, dan tidak boleh ada muatan untung rugi dalam relasi dengan sesama. Itulah kados, itulah kudus. Dan dalam hubungan itu tidak boleh menjadi objek, tetapi subjek. Kita tidak bisa melihat Tuhan sebagai objek untuk dikasihi. Dia subjek. Ibadah kita menjadi hilang maknanya ketika Allah menjadi objek. Tuhan itu tetap subjek. Kita sebenarnya adalah pelengkap penderita dari kasih Allah. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya Tuhanlah yang mengasihi kita. Nah, saudara-saudara, hubungan yang dibangun dengan Tuhan itu selalu punya akibat terhadap hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita gagal untuk bertahan tidak makan buah pohon, maka Hawa mengajak suaminya. Kejahatan itu tidak pernah sendiri. Ketika gagal mempersembahkan persembahan, kita benci kepada sesama. Dalam dosa yang pertama, kita gagal, kita ajak sesama kita. Dalam dosa yang kedua, ketika kita gagal beribadah, kita marah kepada saudara kita.
Nah saudara-saudara, bukankah ini perilaku yang tiap hari ada dalam gereja? Juga hubungan dengan sesama warga jemaat kadang-kadang menjadi tempat berkompetisi atau bersaing. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa ibadah bukan tempat orang bersaing. Ibadah bukan tempat berkompetisi. Ibadah adalah tempat orang bertekuk lutut dan tetap menjaga dirinya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, mari bersama kita maknai firman Tuhan hari ini. Perbaharuilah, mulailah untuk membangun relasi yang baik dan benar dengan Tuhan melalui dan di dalam ibadah kita. Baik ibadah ritual maupun ibadah aktual kita. Sebab kalau relasi atau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, dalam hal beribadah juga baik, maka pasti kita mengajak orang untuk beribadah dan melakukan kebaikan. Kalau hubungan dan relasi kita dengan Tuhan itu baik, maka pasti akan menghilangkan dan melenyapkan setiap bentuk kebencian terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Selain kita membaharui hidup beribadah kita, kita juga perlu mengevaluasi sikap, tindakan, pikiran kita. Kalau masih terbersit dalam hati dan seluruh kedirian kita, kebencian sedikit pun terhadap sesama kita, maka itu berarti hubungan kita dengan Tuhan dalam hal beribadah belum membaik. Dan itu berarti kita tetap hidup sebagai manusia yang tidak kudus. Sementara firman Tuhan hari ini dengan tegas Allah katakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Kita prototipe dari segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam kehidupan manusia dan dunia. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita menjaga kekudusan hidup dengan terus menjaga hati kita kudus dan berkenan bagi Tuhan. Selamat melanjutkan hidup, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nyatakanlah dalam hidupku, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaan-Nya dalam kata dan perbuatan. Jauhkanlah hidup dari segala yang jahat. Yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha Kuasa, agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia. Bagi kita hidup bahagia. Jemaat Tuhan, bersama dengan persekutuan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita bersatu dalam doa syafaat, mari berdoa. Kepadamu kami datang, karena hanya kepada Tuhan kami percaya. Terima kasih kami belajar firman-Mu hari ini, untuk menjaga hidup kami kudus, sebagaimana Engkau adalah kudus. Kami sungguh menyadari ini bukan perkara mudah. Tetapi ketika ada komitmen diri untuk sungguh-sungguh menjaga kekudusan yang Tuhan anugerahkan, kami pasti akan dimampukan menjalani hari-hari kehidupan sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Firman-Mu sudah berhenti diberitakan, berkati ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus terus bekerja untuk memberikan pemahaman sekaligus memampukan kami melakukannya. Bersama dengan gereja bagian mandiri dari Gereja Protestan di Indonesia, hari ini kami mengingat rayakan 417 tahun berdirinya Gereja Protestan di Indonesia. Berkenan Tuhan memberkati gerak layan yang terus-menerus dikembangkan di tiap-tiap jemaat dari gereja bagian mandiri. Kiranya melalui kehadiran GPI di bumi Indonesia, sungguh-sungguh nama Tuhan tetap dimuliakan. Pemberitaan Injil Kristus justru semakin menyebar di berbagai pelosok tanah air. Dan dengan demikian, amanat agung Kristus tetap terwujud nyata dalam kehidupan beriman orang percaya. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan berkenan memberkati perjalanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, terlebih di dalamnya GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar, yang terus-menerus mengembangkan dirinya, mengembangkan pelayanan untuk memberikan pendampingan bagi persekutuan umat Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas, kami percaya gereja-Mu akan terus melaksanakan tugas panggilan dan pelayanannya. Memberkati setiap hal yang sudah, sedang dan akan dikerjakan dalam kebersamaan persekutuan kami. Tuhan tolong agar melalui setiap karya layan, umat Tuhan dikuatkan untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan. Kami berdoa bagi GPIB secara sinodal yang akan melaksanakan persidangan sinode tahunan tanggal 7 sampai 9 Maret mendatang. Juga persekutuan jemaat GPIB di wilayah Mupel Sulsel Bara yang akan melaksanakan sidang tahunan Mupel tanggal 11 sampai 13 Maret mendatang di GPIB Sumberkasih Kendari. Tuhan memberkati pelaksanaan persidangan ini, baik di tingkat sinodal maupun di tingkat Mupel, dan di dalamnya boleh menghasilkan program kerja dan anggaran untuk periode 2022
2023 dan diteruskan dalam kehidupan persekutuan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan memberkati panitia pelaksana, memberkati Majelis Sinode GPIB, memberkati BP Mupel Sulsel Bara yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Juga memberkati tiap utusan yang hadir, baik di Jakarta maupun di Kendari. Kami percaya segala sesuatu akan terus berjalan dalam pimpinan dan perkenanan Tuhan. Sebab Engkau Kristus Kepala Gereja yang memimpin perjalanan dan pertumbuhan Gereja Tuhan. Kami berdoa bagi hidup kami berbangsa dan bernegara. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Kiranya dengan semua upaya yang dilakukan untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 dapat terwujud nyata. Dan semua warga masyarakat satu ketika boleh dibebaskan dari COVID ini. Kami yakin ya Tuhan bahwa ada maksud dan rencana Tuhan indah bagi kelangsungan hidup umat manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati tiap keluarga yang dengan setia membangun persekutuan akrab dengan Tuhan, baik secara onsite dalam ibadah tatap muka maupun secara daring dalam ibadah dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati agar umat-Mu tetap dikuatkan di dalam iman untuk terus berproses bersama dengan Tuhan, melanjutkan hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tetap berdoa bagi tim produksi anak-anak muda kami yang terus bekerja dalam kondisi terbatas untuk menyajikan tampilan virtual sehingga warga jemaat boleh mengikuti ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya walaupun secara virtual. Kami percaya kehadiran mereka Tuhan berkenan dan Tuhan senantiasa memberkati. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang terpapar varian virus Omikron. Tuhan berkenan memberikan kekuatan kesehatan baru. Kiranya ketika menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, mereka tetap kuat, bahkan tetap ada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Sehingga mereka segera pulih dan dimampukan untuk melanjutkan kehidupan secara normal kembali. Terima kasih Bapa di surga, kami menaruh pengharapan kami kepadamu untuk 1 minggu ke depan, bahkan sepanjang umur kehidupan kami. Anugerah rahmat damai sejahtera-Mu terus mewarnai kehidupan kami, dan kami sungguh dikuatkan bahwa sesungguhnya kami tidak menjalani hidup ini sendiri. Tuhan menopang kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu bertahan di setiap pergumulan dan tetap berseru di setiap keadaan. Ampuni salah dan dosa kami, dengar dan sambut doa kami Bapa. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, berserah dan tetap bersyukur. Dan kiranya doa yang kami persembahkan ini, kami taruh di dalam tangan Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah di dalam hidupku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi dalam hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Di dalam hidupku. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah kepada Tuhan
dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita serahkan kepada Allah di dalam doa. Allah yang kaya akan rahmat, siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan menganugerahkan keselamatan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah rela mengorbankan diri, menderita demi menyelamatkan kami. Engkau juga telah menyertai perjalanan GPI selama 417 tahun, melaksanakan misi kasih dan keselamatan-Mu melalui gerak pelayanan 12 gereja bagian mandiri. Inilah ungkapan syukur yang kami bawa dan persembahkan kepadamu. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan. Bermula dari Yerusalem terus ke Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Api Injil terus dibawa dan diberitakan oleh para rasul dan penginjil, dan sampailah di Maluku dan seluruh persada Indonesia. Marilah saudaraku, kita ikat tali kasih persaudaraan dengan satu hati, satu tujuan. Kita jaga agar api Injil ini terus menyala, sehingga dunia merasakan dan mengalami kehangatan kasih-Nya. cucu semua sekarang ini.
banyak maksud berkatong pun datu-datu bermula dorang terima api Injili. Sekarang dong sen ada yang tinggal cuma pasang beranak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, menyala di katong pung hati. Biar akang pun cahaya, tak pancar teruslah dari Ambon, dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat melanjutkan hidup. Tuhan memberkati. Salam persekutuan.